Apa kabar para pemburu buah jambu tetangga? Seberapa sering kalian menemukan jambu yang sudah dimakan lalai alias kelelawar? Kenapa kok jadi bahas kelelawar? Karena pada kesempatan kali ini Saka yang akan mereview sekaligus membahas teror dari sebuah makhluk misterius yang selalu bangkit setiap 23 tahun sekali. Film ini berjudul Jeepers Creepers Reborn 2022, di mana film ini merupakan sequel terbaru dari kisah Jeepers Creepers belasan tahun yang lalu. Dan tentunya salah satu film yang sering kalian request. Dan kali ini diceritakan setelah 23 tahun berlalu, makhluk itu pun kembali bangkit dan mulai lapar mencari mangsa. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai manjatin pohon jambu tetangga, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari sekarang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan pasangan Lope tahun 50-an bernama Ronald dan Mary yang akan pergi berlibur menuju Texas, atau seperti yang kita tahu merupakan kampungnya para kopet. Meski terlihat sudah hampir expired, tapi pasangan ini masih terlihat romanse, di mana Ronald sang suami siaga selalu rutin mengajak istrinya healing-healing menggunakan mobil tua model GTA. Di tengah asyiknya mendengarkan lagu Bang Haji, Ronald pun heran saat melihat sebuah truk butut yang ugal-ugalan bagaikan kejar setoran. Saat truk aneh itu menyalip, mereka pun sedikit tenang. Oh dear. Jelas saja mereka pun heran saat melihat si supir memasukkan benda berbentuk pocong ke dalam sebuah lubang. Dirasa ada yang gak beres, Ronald yang tidak ingin dapat masalah langsung menancap gas untuk pergi sejauh mungkin. Di tengah rasa was-was pengen secepat mobil Toretto, tiba-tiba untung saja Ronald yang mantan top global bom car berhasil menggocek dan menghindari truk edan itu. Di tengah kepanikan, ia pun segera turun untuk menenangkan jantungnya yang sudah rapuh, sekalian mengecek kondisi mobil. Dan dirasa mobil tuanya baik-baik saja, Ronald yang khawatir segera pergi untuk melaporkan insiden tersebut ke polsek terdekat. Betapa paniknya mereka saat melihat truk itu sedang menunggu dan mengganti plat. Saat mereka berputar arah, kali ini Ronald mulai tak kuasa menahan hasrat keponya dan berniat mendatangi rumah pembuangan pocong yang tadi ia lihat. Terlebih hal itu bisa dijadikan bukti untuk melapor ke polsek. Sesampainya di tempat tersebut, sambil menahan rasa takut, pasangan tuir ini pun segera mengecek lubang tempat si supir membuang bungkusan aneh. Si Edan, rupanya kejadian itu hanyalah cerita konten misteri yang sedang ditonton seorang pria ganteng bernama Case, di mana insiden tersebut merupakan kejadian yang terjadi 46 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu pula pasangan tersebut tak pernah ditemukan dan hilang bak ditelan Megalodon. Hingga sebagian orang pun percaya jika mereka telah diculik sesosok makhluk bernama Creepers yang selalu bangkit setiap 23 tahun sekali. Mendengar narasi dari video yang membuat Case percaya, seorang gadis cantik nan glowing bernama Lenny terlihat mengejek pacarnya itu. Pacarnya? Hoki parah. Lantas si ganteng nan hoki ini menunjukkan rekaman asli penampakan sosok Creepers yang ia dapat dari grup WA ibu-ibu komplek. Now this is real. Tapi meski sudah melihat video itu, Lenny yang tahu jika grup WA ibu-ibu tidak ada yang bisa dipercaya. Bahkan penemuan cumi-cumi pun dianggap sebagai tanda akhir zaman. Guys, lah. Hingga tak lama berselang, Lenny tiba-tiba merasakan hasrat berkumur nasi. Ia pun langsung menepikan mobilnya. Baby, I told you that burrito. Saat Lenny menguras isi perut, tanpa ia sadari seekor gagak putih telah mengawasinya.
Sementara di mobil, Casey yang sedang gugup mulai menyiapkan mental untuk melamar Lenny karena ia takut pelet Mbah Jambrongnya keburu luntur sehingga pacar cetarnya itu keburu sadar. Kemudian scene beralih pada sosok mengerikan yang sedang merangkak keluar dari rumah angker. Tanpa diduga, sosok mengerikan itu adalah Creepers yang kembali bangkit setelah turuk selama 23 tahun. Kemudian untuk memulihkan gizi, Creepers pun menyantap seekor bagong ruyuk yang berhasil ia buru. Hingga saat ia melihat seonggok bebegig, Creepers pun pergi untuk mengambil bajunya. Di saat itu pula terlihat seorang pria tampan bermobil Batman bernama Sam yang sedang nyasar di jalanan ruyuk. Di tengah kebingungan, ia pun segera menelpon Lenny. Lalu Sam yang mendengar Lenny sedang muntah-muntah pun panik karena beberapa bulan lalu ia merasa jika balon cacingnya bocor saat adu gabrut. Dirasa gebetannya itu ngidam, Sam pun berjanji akan bertanggung jawab. Oh my god, sungguh malang si Maghrib. Ternyata selama ini pacar idamannya adalah seorang bondon micet. Mendengar pertanggungjawaban Sam jelas membuat Lenny kegirangan. Sesaat kemudian, Sam yang kebelet ngompol langsung menutup telepon dan pergi ke ruyuk. Suwe sekali, akhirnya Lenny pun tidak jadi dikawin karena Sam malah menjadi santapan Creepers. Singkat cerita, Cass dan yang lain pun singgah di sebuah toko barang antik untuk membeli souvenir. Look at all this cool stuff. Come on, Chase, nobody's here, let's go. Bagaikan jigong gosong sehabis ulti, Cass pun bertingkah sangat gaje. Dan saat pemilik toko datang, Lenny pun langsung menanyakan hotel terdekat untuk menginap. Namun, karena jaringan satelit di kabupatennya selalu luplep, si pemilik toko bernama Jude ini langsung memberikan peta jadul agar mereka tak tersesat. Aneh sekali, bagaikan Mama Oren, Lenny pun melihat bayangan ritual aneh saat memegang tangan Jude. Namun sebelum mereka pergi, Jude tiba-tiba mengetahui kehamilan Lenny dan langsung memberikan selamat. Sontak Lenny pun kaget, apalagi ia tidak ingin jika Cass mengetahui perselingkuhannya. Setelah mereka pergi, tiba-tiba Jude memberitahu seseorang jika ada seorang wanita hamil yang bisa dijadikan tumbal. Wow, look at this. Setibanya di kamar hotel, Cass pun segera mengambil beberapa barang yang tertinggal di mobil. Di saat itu pula Lenny yang khawatir pada Sam segera menelponnya. Hingga saat Cass kembali, ia pun langsung meminta Lenny untuk mencoba beberapa kostum yang ia bawa untuk memulai sesi gabrut. Meski kesal karena Cass memaksanya memakai kostum-kostum aneh, Lenny yang iba dengan usaha pacarnya ini akhirnya mau untuk mencoba kostum-kostum tersebut. Dan sambil menunggu, Cass pun mengisi waktu dengan menonton acara festival kostum. Mom's gonna paint these. Melihat bebeknya berpenampilan seperti Harley Quinn jelas membuatnya puas. Tapi Cass meminta pacarnya untuk memakai skin kupret yang sering ia tonton di channel Sakahayang. Hingga setelah memuaskan hayalan liar Cass, tiba-tiba saja hasrat gabrut Lenny pun terkoneksi. Singkat waktu, setelah gabrutan 3 ronde tanpa henti, Lenny pun langsung memakai test pack untuk mengecek benih orok yang ada di perutnya. Tapi anehnya, yang muncul malah lingkaran seperti target tembak game FF. Mendengar teriakan Lenny, Cass yang kaget langsung mengecek apa yang terjadi. Di tengah keheranan, Cass pun berusaha menenangkan Lenny dan mengajaknya pergi ke festival kostum saja. Dan saat mereka pergi, tiba-tiba test pack-nya positif, meski tidak tahu siapa ayah dari orok itu yang sebenarnya. Di sisi lain, Creepers pun sedang bersiap untuk melakukan perburuan. Setelah mandi junub, Cass dan yang lain pun berbaur dengan pengunjung lain dalam meriahnya festival.
Akan tetapi, saat Case sedang membeli tiket, Lenny pun heran saat melihat sekelompok orang berkhotbah dan terkesan menentang acara tersebut. Tak cuman itu, keheranan Lenny pun semakin menjadi saat si pemimpin demo menatap tajam dan terus memperhatikannya. Dengan totalitas aktingnya, pria ini pun berhasil mencengangkan para pengunjung. Rupanya apa yang ia lakukan hanyalah bagian dari acara pembukaan festival tersebut. Dan setelah sukses dengan pranknya, pria bernama Jack ini langsung pergi ke Ruyuk untuk nyebat bako oleng. Bagaikan Uzumaki Asep, akhirnya Jack pun modar setelah dijadikan target latihan melempar shuriken. Di sisi lain, Case pun sedang mendatangi sebuah wahana lempar senjata untuk mengetes skill ninjanya. Di saat itu pula, Lenny terlihat tertarik pada sebuah senjata aneh yang ada di tempat tersebut. Lantas si emang senjata pun mengatakan jika shuriken itu merupakan replika dari senjata milik Creepers. Mendengar si emang yang percaya pada cerita Creepers, Case pun langsung girang karena video dari grup emak-emak itu tidaklah hoax. Lantas si emang pun menyuruh Lenny untuk mencoba senjata itu. Okay. Bagaikan Bondon Hanabi, Lenny pun dengan mudah menguasai teknik shuriken itu. Dan saat Lenny akan mencobanya lagi, Jokes today. sontak Lenny pun panik saat melihat bayangan ritual aneh yang dilakukan kepada dirinya. Dan setelah mengobati lukanya, Case langsung mengajak pacarnya ini untuk pergi. Sesaat kemudian, Steve yang kebelet modal segera menutup dulu wahananya. Singkat cerita, sebelum acara puncak dimulai, terlihat Jude yang masuk ke stand panitia langsung menyabotase tiket undian dan mengganti dengan tiket undian yang ia bawa. Kemudian setelah persiapan selesai, para panitia pun segera memulai acara pentas busana kopet. Di tengah meriahnya acara, dua presenter pun memberitahu tentang acara puncak festival ini, di mana dalam undian yang akan dilakukan, dua pengunjung yang beruntung akan diajak membuat konten uji nyali di rumah angker Barnabeth yang dipercaya sebagai tempat tinggal Creepers. Dan jika dua peserta itu berhasil bertahan sampai pagi, maka mereka akan mendapat voucher meet and greet sekalian makan bareng bersama Mang Ojon. Mendengar hal itu, Lenny malah merasakan firasat buruk saat melihat Jude yang membawa kocokan naik ke atas panggung. Number. Oh my god, that's me. Mendengar nomor undiannya terpilih, Lenny justru merasa panik. Namun Case yang terobsesi dengan sosok Creepers malah kegirangan dan segera mengajak Lenny untuk mengambil hadiah. Sesampainya di tenda, seorang panitia bernama Jamie langsung memberikan formulir yang harus mereka tanda tangani. Namun sebelum pergi, seorang gadis berambut jagung bernama Carrie datang. Dan saat doi membutuhkan cacing hitam yang tak pernah ia rasakan, Lenny yang panas dada pun berkata jika pria burik dakian ini adalah pacarnya. Mendengar hal itu, Carrie pun segera mengajak mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat uji nyali. Sesampainya di parkiran, Steve sedang nongkrong di dekat Optimus. Mereka pun langsung naik agar secepatnya sampai ke tempat uji nyali. Saat menuju tengah malam, suasana festival pun semakin meriah. Tapi di saat itu pula, Creeper segera menggunakan mobil bututnya untuk melakukan perburuan. Dengan gaya Undertaker Smackdown, Creepers pun siap untuk mencari korban sekaligus membasmi kemaksiatan yang ada di festival itu. Saat malam semakin larut, Steve dan yang lain pun sampai ke area pemakaman yang tak jauh dari rumah angker Barnabeth. Tapi karena mobil tak bisa masuk, Steve pun memberitahu jika dari sini mereka harus berjalan ceker. Di saat itu pula, Lenny yang merasa panas dada melihat kedekatan Case dengan si rambut jagung. Ia pun akhirnya cembokur dan meninggalkan rombongannya. I don't know. You tell me. Di saat itu pula, Creepers yang telah membabat habis para pengunjung festival seperti mencium benih orok di dalam tubuh Lenny.
Di sisi lain, seorang kameramen yang bertugas mendokumentasikan Lenny dan Case terlihat sedang mencari mereka. Well, shit. Naas sekali, Mike si kameramen borongan pun harus tewas akibat mencari duo bucin. Kembali pada Case yang berusaha membujuk pacarnya yang merasa si paling tersakiti, padahal doi juga sudah berselingkuh. Dan saat Case akan melamarnya di kuburan, suwe sekali, belum sempat lamarannya terucap, sosok Creepers malah menggondol Lenny. Apakah Lenny akan selamat? Sementara itu, Steve dan yang lain tiba-tiba menemukan kamera milik Mike yang berlumuran darah. Dirasa ada yang gak beres, Carrie yang ketakutan pun segera mengajak yang lain untuk pergi. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba Case datang dan memberitahu jika Lenny telah digondol sosok mirip wewe gombel yang ia yakini sebagai Creepers. Melihat jasad Mike yang mengenaskan, tanpa pikir panjang mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Lenny di rumah angker. Sementara di dalam rumah, Lenny yang tersadar pun panik saat menyadari dirinya sudah terikat pada sebuah altar. Apalagi dengan sosok Creepers yang terlihat seperti mengagumi kemulusan tubuhnya. Bagaikan dukun beranak, Creepers pun berusaha mengeluarkan benih orok yang Lenny kandung. Di sisi lain, Case dan yang lainnya pun berhasil masuk ke dalam rumah. Oh, rupanya Jude si mamah Oren berniat menjadikan Case dan yang lain sebagai tumbal untuk kebangkitan Creepers. Jelas saja Case dan rekan-rekannya pun panik dan berusaha mencari jalan keluar. Di tengah kepanikan, mereka pun menuduh Steve sebagai biang kerok dari kejadian ini. Tapi jelas saja Steve pun menyangkal hal tersebut, karena ia hanya dibayar untuk mengantarkan mereka untuk uji nyali di tempat ini. Di tengah adu bacot dan hampir berujung anarkis, Steve pun mau tak mau mengeluarkan pistol untuk membela diri. Untung saja, suara tembakan itu langsung menghentikan aksi Creepers yang akan mengambil benih orok di perut Lenny. Dengan efek monster Indosiar, Creepers pun terpancing untuk membasmi orang-orang yang akan mengganggu ritualnya. Kembali pada Case dan yang lain, di tengah suasana anarkis tiba-tiba dirasa itu adalah Creepers, mereka pun segera mencari tempat yang aman. Betapa kagetnya mereka saat melihat mayat Sam yang dijadikan hiasan gantung. Lalu tiba-tiba melihat Creepers itu nyata, Case pun seakan tak percaya jika apa yang viral di grup ibu-ibu itu benar. Saat Case menyerang Creeper dengan membagong buta, teman-temannya pun segera mengajaknya kabur. Dan saat tangan Creepers terluka, ia pun mencabut tangannya dan menjadikan tangan Sam sebagai pengganti. Kembali pada Lenny yang sedang terikat dan bikin gua gagal fokus. Melihat kunai tergeletak, ia pun segera mengambilnya untuk membebaskan diri. Sambil menahan rasa mulus di perutnya, Lenny yang akan kabur pun mengambil shuriken kopet untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Carrie yang panik berusaha sembunyi dari kejaran Creepers. Untung saja Carrie masih selamat meski rambut jagungnya sedikit tercabut. Di tengah kepanikan, ia pun kembali bertemu dengan yang lain. Lantas mereka pun berusaha mencari jalan keluar dari rumah angker ini. Deja vu. Bagaikan kucing kawin, Lenny yang sedang kabur pun malah terjatuh dari plafon.
Melihat hal itu, Cash pun segera menenangkan pacarnya ini, di mana Lenny yang ketakutan terus berkata jika Creepers menginginkan dirinya. Dan setelah menemukan Lenny tak ada alasan lain untuk tetap bertahan di rumah ini. Di tengah kepanikan, Cash yang melihat telepon langsung meminta bantuan, namun baru saja tersambung tiba-tiba. Melihat Creepers yang kembali, mereka pun segera mencari tempat yang aman. Sesampainya di lantai dasar, mereka yang kebingungan mulai memikirkan cara untuk kabur tanpa menjadi sasaran empuk makhluk itu. Dan cara satu-satunya ialah menjebak si Creepers dan mengakhiri teror ini. Naas sekali, Carrie si rambut jagung pun sudah tak memiliki lagi keberuntungan seperti tadi. Di tengah kepanikan, mereka pun kembali melanjutkan pelarian. Hingga sesampainya di sebuah ruangan, mereka pun heran dengan benda-benda aneh yang ada di tempat ini. Dan di saat itu pula, Lenny pun kembali mendapatkan bayangan aneh dari ritual yang dilakukan kepada dirinya. Dari bayangan tersebut, Lenny pun yakin jika ruangan ini merupakan tempat ritual sesat yang menantikan kebangkitan Creepers dengan menumbalkan dirinya. Di sisi lain, dengan kelebet rawing, Creepers pun menyeret jasad Carrie dan membawanya ke sebuah ruangan. Lalu Creepers pun langsung memuaskan rasa laparnya dengan memakan Carrie yang ia kira sebagai jagung manis. Kembali ke ruang ritual, Lenny dan yang lain pun heran saat melihat darah yang menetes tidak wajar. Ternyata bungkusan-bungkusan itu adalah para korban yang dipersiapkan Creepers untuk bisa bangkit setiap 23 tahun sekali. Hingga di tengah kepanikan, Lenny yang tidak ingin mati menjadi kuntilanak mengungkapkan jika dirinya sedang hamil telat 3 bulan. Meski belum tahu siapa ayah dari benih orok ini, Lenny yang mendengar kabar kematian Sam akhirnya menerima lamaran dari Cash yang awalnya hanya ia manfaatkan untuk merasakan cacing besarnya saja. Tak sia-sia pelet dari si dukun. Lantas di tengah kebahagiaan Cash, ia pun berniat untuk melakukan rencana untuk mengakhiri teror Creepers, di mana ia akan menjadikan Lenny sebagai umpan agar bisa menghabisi Creepers. Singkat waktu, Jamie dan Steve pergi ke lantai atas untuk mencari keberadaan Creepers, sementara Lenny dan Cash bersiap menunggu kedatangan makhluk itu. Malang sekali, Jamie pun harus tutup usia saat kayu bobrok menancap di dadanya. Setelah memancing Creepers, perhatiannya pun mulai teralihkan pada Lenny yang mengajaknya adu mekanik. Dan setelah terpancing, Steve dan Cash pun segera naik ke lantai atas. Sementara Lenny terus memancing Creepers untuk terus mendekat, hingga ia pun berpura-pura dengan akan memberikan bibit orok yang ada di perutnya. Dengan skill Uchiha Sasule, lemparannya pun tepat mengenai mata Creeper sampai kelilipan shuriken. Di sisi lain, Cash dan Steve sudah sampai di atap dan berusaha mencabut alat penangkal petir. Akhirnya, dengan ultimate Moskop, Creepers pun akhirnya modar. Tapi tak lama kemudian, bak serangan Genjutsu Itachi, kawanan gagak pun mulai berdatangan. Dan saat mereka pergi, kawanan gagak ini terlihat mengerubuni jasad Creepers.
Dengan dipimpin Gagak Putih, akhirnya kawanan Gagak itu pun pergi bersamaan dengan jasad Creepers yang menghilang. Kemudian, Lenny dan Cash yang masih selamat segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat itu pula tim kepolisian Perindavan yang selalu telat pun datang dan langsung mengevakuasi mereka berdua. Namun saat fajar tiba, keanehan pun terlihat pada Lenny. Apakah ritual itu berhasil? Oh, ternyata sosok Creepers pun masih hidup dan seakan berganti kulit. Apakah teror Creepers akan berlanjut? Bodoh amat. Yang penting film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Banyaknya kasus orang hilang setiap 23 tahun sekali membuat semua orang percaya jika semua itu merupakan ulah Creepers, di mana makhluk itu dipercaya melakukan perburuan setelah molor selama 23 tahun. Dan di setiap tahunnya sebuah festival seperti Halloween selalu digelar di kota tersebut. Hal itu pun membuat Cash dan Lenny datang untuk mengikuti kemeriahan pesta tersebut. Namun tanpa mereka sadari, festival itu dilakukan hanya untuk memancing anak muda untuk dijadikan tumbal kepada sang Creepers. Hingga Lenny yang tengah mengandung dijadikan tumbal istimewa oleh sekte tersebut guna menyempurnakan kebangkitan Creepers yang tak harus menunggu 23 tahun lagi untuk bangkit. Namun dengan kerjasama tim, mereka pun berhasil menggagalkan ritual tersebut. Tapi di akhir cerita, keanehan pun terlihat pada Lenny bersamaan dengan terlahirnya Creepers mode baru yang tak harus menunggu 23 tahun kemudian. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Jeepers Creepers Reborn 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.